Selamat malam bagi yang malam hari, selamat pagi bagi yang pagi hari, selamat sore bagi yang sore hari. Tentunya masih bersama gua Tinus Sweet di Ngartis, ngobrolin artis yang anget-anget lah, yang pas diobrolin. Kalau yang basi udah kasih kucing aja ya, kasih yang lain-lain aja. Yang jelas, gua hari ini beberapa hari kebelakang lah agak sedikit, bukan gua sendiri ya, yang lain juga agak sedikit dicengangkan dengan podcastnya. Gue bilang sih orang nomor 1 ya saat ini lah ya, nggak tahu mungkin besok dia jadi orang nomor 2 dan gua jadi orang nomor 1-nya. Ya aminin aja lah. Pokoknya kalau sampai 1 juta subscriber itu lu akan gua bawa ke restoran yang kalau naburin garamnya begini. Sampai 1 juta subscriber, sampai 1 juta subscriber pokoknya gua akan bawa lu ke sana. Nggak janji tapi ya. Nah, buat kalian guys yang belum mendengar berita tentang seorang Deddy Corbuzier yang barusan bukan menayangkan sih ya, dia memvodcast salah satu makhluk Tuhan dengan bergenre yang beda dari kita ya, LGBT guys, LGBT. Dengan lu mendengar kata LGBT, apa yang ada di pikiran lu? Penyakit, terbelakang, jijik, kumis ketemu kumis, puting ketemu puting, atau apalah itu ya. Yang jelas kemarin Deddy Corbuzier itu memvodcast gay kalau nggak salah ya, pokoknya cari tahu sendiri dah. Dan wah, jelas dong menimbulkan banyak kontroversi, walaupun ujung-ujungnya dia men-take down, tapi itu sudah ada sudah ada himbauan terlebih dahulu. Dan gua aplaus banget nih kepada anggota fraksi DPR RI yang sangat sigap dengan gerakannya suruh men-take down itu sangat keren banget. Dan Kominfo juga menanggapinya dengan cepat lah ya. Karena apa? Kalau itu sampai nggak di take down atau sampai dilihat oleh publik ya, otomatis apa yang akan terjadi? Kita sama aja memberikan ruang kepada LGBT tersebut, bener nggak sih? Yang tadinya, wah saya tuh LGBT, saya tuh takut ya gimana gitu. Akhirnya dengan kita secara tidak langsung mensupport, itu dia kan berani. Wah, gua nih LGBT, gua nih mau nikah sesama jenis dan sudah diekspos gitu. Sama aja kita mendukung dong, bro. Nih, nggak tahu nih si Om Deddy dia tuh ngerasa apa enggak gitu kalau sebenarnya tindakannya itu mendukung ya. Cuman yang gue tahu mungkin ini hanya, kalau gue jadi Deddy ya, mungkin hanya ingin membahas, ingin menguak, atau ingin mencari tahu lebih dalam karakter seseorang gitu ya. Walaupun memang ya karena dia unik lah ya, karena memang di entertain itu sesuatu yang berbeda ya, itulah yang unik. Kalau mereka sama ya nggak akan unik lah. Cuman mungkin salahnya itu ini Indonesia, Om. Indonesia yang menjunjung tinggi kayak norma-norma keagamaan. Otomatis orang Indonesia itu semuanya pasti beragama. Dan yang gua tahu kalau nggak tahu ya, kalau salah ya mohon dikoreksi lah atau di komen lah gini. Lu bangke, lu salah, lu gini, komen aja, nggak apa-apa, bully aja gua. Cuman ya namanya gua kan segini-gininya. Nah, yang gua tahu itu di Indonesia itu kayak Kristen, kayak Islam, kayak Buddha, kayak Hindu, itu kayaknya melarang deh ya, melarang pernikahan sesama jenis. Karena apa? Jandanya masih banyak, ya gak?
dudanya masih banyak. Teman-teman gue juga duda janda banyak yang umur 18 tahun, yang umur 20. Ngapain nikah sesama jenis, bro? Ah, bangke amat. Itu yang lawan jenis aja masih banyak. Lu anggurin. Ya Allah, janda-janda muda umur 20 anak satu ya. Duda-duda keren ya, yang habis dari luar negeri, habis dari Arab, habis dari Prancis. Ngapain didiemin? Nikah aja yang begitu. Nggak ada juga, nikahin aja tuh pengangguran-pengangguran di Indonesia. Ya nggak? Masih banyak. Ngapain lu mesti LGBT? Ngapain lu mesti sesama jenis? Udah, nggak jelas. Yang jelas, karena itu menyimpang, entah itu dari ajaran agama atau pastinya semuanya itu akan ditindak. Dan gua nggak tahu nih, otak Om Deddy kayaknya nggak nyampe situ deh. Ya nggak Om? Makanya search dulu, makanya tanya-tanya dulu sebelum podcast. Akhirnya tuh viral dari se-Indonesia. Yang jelas, kalau kita menayangkan dan dilihat oleh publik, itu sama dengan mendorong, sama dengan mempublish bahwa wah, entah itu kebaikan atau keburukan atau kebaikan. Yang jelas itu sudah nggak boleh. Dan sama aja kayak kita mendukung, walaupun di dalamnya nggak mendukung ya, tapi secara garis besar dengan ditayangkannya tersebut itu sama aja mendukung. Karena kita tahu LGBT itu kan penyakit yang mesti disembuhkan, ditreatment dengan benar. Kalau bisa ya dengan ajaran-ajaran yang baik itu kan pasti dengan agama ya, anjuran-anjuran agama, karantina harus seperti apa, treatment-treatmentnya. Mau nggak mau di Indonesia juga sudah banyak, dan gue yakin di Indonesia itu masih terselubung ya, masih dianggap tabu lah. Walaupun memang banyak orang yang itu udah rahasia umum lah ya, LGBT. Bahkan teman-teman gue juga banyak yang lesbi, apalagi teman-teman malam gue lah ya, hampir rata-rata mereka lesbi. Gay juga ada banyak juga. Dan artinya dengan adanya hak asasi manusia, apalagi dengan video-video yang orang-orang seterkenal Deddy Corbuzier ditayangkan, itu akan membuat mereka lebih gagah dengan kesalahan mereka. Kan itu nggak boleh. Apapun itu, contohnya laki-laki jadi perempuan jadi laki-laki, itu kalau yang sudah merasa gagah, mereka akan malah pede gitu ya, padahal kan salah. Nah kalau cewek dikuburnya, cewek jadi cowok nih, dikuburnya jadi apa? Bingung kan lo? Malaikat aja bingung. Ngapetnya siapa namanya ini, kaumnya bingung kan? Nah udahlah, jadi nanti ada satu kejadian lucu di mana rata-rata ya yang LGBT itu, yang laki-laki, penyuka laki-laki itu biasa mereka badannya keker-keker, bagus-bagus. Si cewek lesbi cantik-cantik, tapi ada ya tuh yang jadi cowoknya yang rambutnya kemana gitu ya, yang teteknya diikat-ikat supaya nggak terlihat gitu. Kalau gue boro-boro diikat itu udah jadi mana tete gue ya, padahal udah nggak fitness gue. Ini gara-gara nggak fitness jadi nih. Aduh, bangga banget. Itu mereka kadang gagah dengan mereka bangga gitu, padahal lu tahu nggak nanti tua lu kayak gimana? Lu nggak akan punya keturunan, lu akan dikucilkan, karena ini bukan USA, ini bukan Eropa, ini Indonesia gitu kan. Dengan Indonesia yang gua jamin semua agama itu menentang. Karena apa gitu kan? Makanya Deddy Corbuzier ada bahasa-bahasa pindah ke Jerman itu kan. Nah itu kan berarti nanti gimana kalau orang yang LGBT yang menyimpang, mereka nggak mau sembuh, malah mereka ke Jerman, dan jadilah Jerman negara gay. Wah gimana juga tuh, ya kan? Harusnya disembuhkan di negara sendiri, malah pada pindah karena mereka diberikan hak kebebasan gitu kan. Aduh, jangan deh. Yang jelas semoga ini menjadi contoh ya bagi orang yang mempodcast atau mewawancarai. Sesungguhnya udah kayak firman Tuhan,
Gua harap yang podcast itu sama kayak gua, dia memberikan edukasi bahwa itu tuh salah, bahwa itu tuh menyimpang, bahwa nggak ada sedikit pun rasa yang apa ya, yang membenarkan dirinya bahwa dia itu benar pada tempatnya. Jangan, karena kalaupun gua jadi dia, sulit, memang sulit. Ini sulit, cuman pasti bisa. Pasti kalian bisa sembuh asal kalian mau, asal kita tahu bahwa oh kita laki-laki harus dengan wanita, oh kita wanita harus dengan laki-laki. Kita harus punya anak untuk penerus kita. Siapa tahu kita sekarang jadi gembel, anak kita jadi presiden. Siapa tahu kita sekarang jadi berandal, anak kita malah jadi pilot, malah jadi dokter, malah jadi PNS, malah jadi semuanya, malah jadi DPR RI, malah jadi presiden. Bangga gak lu punya anak yang anaknya presiden? Pasti bangga dong. Gue juga anak gue namanya Aizen. Wah, bangga banget kalau anak gue jadi TNI. Wah, jadi dokter gimana? Masa lu nggak mau punya anak kayak begitu? Tapi ngomong-ngomong, ada ya artis yang nggak mau punya anak. Inisialnya Cinta Laura. Gue parah. Tapi kalau salah koreksi kalau salah koreksi ya. Ini gue cuma dengar bisikan orang aja, bisikan setan, katanya Cinta Laura nggak mau punya anak. Lah, lu aja punya emak, punya bapak, ya kan? Emak bapaknya ngelahirin dia. Lah, kenapa lu nggak mau punya anak? Memang dunia keluarga itu sangat mempusingkan. Belum begadang nih, kayak bos gue kan, dia baru punya anak, dia begadang gitu kan. Tapi itu nikmatnya. Lu nggak akan bisa merasakan nikmatnya itu. Ini penerus gue, wajahnya mirip gue. Semoga nakalnya nggak mirip gue, baiknya doang mirip gue. Mirip kebaikan emaknya, kebaikan kakeknya. Itu kan, semoga menjadi penerus yang lebih baik dari kita. Lu nggak akan bisa merasakan itu LGBT. Lu nggak akan bisa merasakan nikmatnya seperti itu. Jadi nggak ada sedikit pun kebaikan. Hanya nikmat dunia saja. Ya mungkin gue juga nggak tahu ya sejarahnya LGBT ataupun lesbi, yang gue pernah denger katanya si cewek disakitin sama si cowok, akhirnya si ceweknya itu nggak mau lagi deket sama cowok yang lain. Ya iyalah, lu ngedeketinnya buaya terus, coba deketin gue ini yang sesetia ini nggak mau lu deketin. Ya iya, lu kenanya sama buaya mulu. Coba deketinnya cowok yang baik, cowok yang rumahan, cowok yang historinya itu nggak aneh-aneh. Ya lu deketin cowoknya di klub malam lah, ini itulah, sama aja kayak cowok, gue udah sakit banget dengan cewek, gue nggak mau deketin cewek lagi. Ya ceweknya yang badung, ceweknya yang tatoan, ya nggak semua cewek tatoan nggak bener ya, artinya cewek malam lah, cewek ini nggak, ya lu akan disakiti lah bro. Coba kalau ceweknya berhijab atau ceweknya yang benar-benar cewek rumahan, ya itu akan pasti berbeda ceritanya. Walaupun kan ada bahasa passion of Christ, ya kan? Penderitaan adalah sumber kebahagiaan. Jadi lu jangan sampai merasa kalau lu menderita itu lu sakit. Jangan. Penderitaan itu adalah sumber kebahagiaan, anjay. Tapi jangan sampai dicerminkan di LGBT yang selalu dikucilkan, dihina, atau wah itu passion of gue gitu. Ya jangan begitu juga, salah itu penempatannya. Yang jelas Om Deddy sudah men-take down, dan gue harap ini menjadi pelajaran juga buat semuanya. Jangan sampai kita mendukung LGBT, nggak boleh. Indonesia nggak boleh. Itu sangat-sangat tidak mencerminkan kemanusiaan yang benar lah ya. Kita harus tentang, jangan sampai ada yang begitu lagi. Kalaupun ada yang begitu lagi, dengan rasa positif kita, jangan sampai kita jauhi, tapi ajaklah mereka ke jalan yang lebih baik tanpa memaksa ya. Karena hal-hal yang dipaksa itu kan nggak baik. Tapi bagaimana cara kita menyadarkan mereka bahwa itu nggak baik lah. Jangan sampai kita paksa, tapi dia harus ikut rules kita. Itu aja dari gua. Semoga orang Indonesia semuanya menonton dan semuanya sembuh dari LGBT. Yang cantik-cantik yang jadi lesbi itu, lu lihat deh gua seganteng ini gitu ya. Lu jangan sia-siain gua, karena gua nggak akan nyanyain lu. Pastinya adalah ngelantur kemana aja. Tetap di Ngartis, jangan di mana-mana. Sampai jumpa.